Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Rab87 Fans Indo. Dan di video kali ini mari kita coba intip lebih dekat AC yang baru aja tiba dari tanah perantauan. Ini adalah AC Mitsubishi Heavy Industry dengan model SRK 09 CXP W3. Nah, AC ini tuh awalnya ada di kosan saya, lebih tepatnya di kota Bandung ya. Dan dibeli memang untuk di sana, dan itu sekitar 3 tahun yang lalu gitu ya, dengan harga sekitar 3,7 kalau nggak salah ya, 3,7 juta. Dan karena masa perantauan saya udah selesai, masa kosan saya juga udah habis ya, otomatis barang-barang yang ada di kosan semua dipindah ke sini termasuk AC gitu ya. Jadi sekarang ini tempatnya ada di teras belakang bareng dengan kipas si Wesco itu sama si Zodiac. Nah itu juga sama tuh, ada si Miyako yang dia juga barang perantauan juga. Nah tapi kita gak akan bahas dia, kita akan fokus bahas si AC Mitsubishi ini. Nah ini lengkap ya, ada unit outdoornya, unit indoornya juga ada di sini. Dan ini sudah dibersihin tapi cuman eksteriornya aja gitu, jadi belum sampai ke dalam-dalamnya. Kita coba lihat ini dulu ya, unit outdoornya dulu ya. Ini dia unitnya. Bentukannya tuh unik ya, dia tuh nggak kayak outdoor kebanyakan. Biasanya outdoor kebanyakan tuh bentukannya tuh persegi, tapi kalau ini tuh persegi panjang gitu. Jadi kesannya tuh kayak bulky, kayak gendut. Padahal sebenarnya dari segi ukuran tuh sama aja. Paling yang agak sedikit membedakan bagian dudukan ini nih. Ini saya rasa dia agak apa ya? Dia agak lebih panjang gitu dibandingkan kayak kepunyaan Aqua atau kepunyaan si Surf gitu ya. Jadi kalau mau pasang ini harus di posisinya dipas-pasin lagi gitu sih, itu ya tuh dudukan itu tuh ya, dudukan si outdoornya. Nah kita coba lihat lebih dekat ya. Ini outdoor OEM media ya, termasuk juga si apa sih indoornya. Makanya ini nggak asing banget nih, ini modelnya media banget. Cuman kalau media tuh ininya warnanya tuh abu ya, abu tua. Tapi kalau ini dia sewarna body, malah jadi bagus sih menurut saya sih. Jadi kesannya cukup mahal lah ya gitu, beda gitu. Kalau si media tuh terlalu apa ya, terlalu ngasih lihat lah kalau ini tuh bagian bagian kipasnya gitu. Kalau ini nggak, nyaru aja udah. Nah terus ini ada logonya Mitsubishi Heavy Industry, Heavy Duty. Ini cuma ditempel aja sih, jadi ini kalau dikletek juga bisa. Ini ada konturnya sedikit. Nah ini tuh dia tuh nggak kotak banget ya, dia tuh ada sedikit kayak apa ya, ya beginilah pokoknya lah, nggak tahu namanya apa. Tapi ini bagus, jadi dia nggak terlalu tajam gitu ini. Nah ini bagian sampingnya. Nah ini masih kotor ya, so, belum dibersihin, memang belum di deep clean. Nah ini sayangnya tuh ada catatan penting di sini, tapi tar dulu ya, kita geser dulu. Ini berat banget. Nah di samping sini ada catatan penting. Ini ada data-datanya di sini. Kita lihat, ini ada indoor model ya, SRK 09 CXP W3, dan untuk outdoornya ini SRC. Ini bedanya cuma di K sama C aja. Kapasitas pendinginnya dia 9000 BTU ya, artinya sekitar 1 PK. Dan untuk bahan pendinginnya dia R32. Nah ini udah data yang cukup jelas. Terus untuk listrik juga di sini ada ya, dia daya listriknya 824 watt dan input nominalnya di 900 watt. Jadi kita harus siapin listrik di atas inilah gitu, minimal 900 watt gitu. Nah ini yang bikin jelek nih ya, ini nih. Terus untuk ini made in mana? Ini made in Tiongkok ya. Apa sih sekarang yang nggak buatan Tiongkok ya kan? Nah ini ada catatan penting untuk teknisi ya, dan ini bagus banget karena banyak banget teknisi yang teledor soal ini. Dan ini udah diingetin sama si Mitsubishi-nya langsung. Gunakan pompa vakum untuk mengeluarkan atau mengevakuasi udara dari dalam unit indoor dan pipa. Nah, dan sisa-sisanya lagi. Itu ini udah benar-benar di warning di sini. Nah, ini juga diingetin lagi kalau bahan pendinginnya ini pakai R32 saja gitu ya. Jadi ini harusnya harusnya nggak terjadi kesalahan teknisi sih, meskipun ya sempat terjadi juga sih. Ya itu sih udah kesalahan teknisi banget ya, padahal udah jelas banget di sini tuh ininya. Ini bahasa Indonesia kan ya, harusnya sih orang kita bisa ngerti lah. Oke, itu untuk unit outdoornya. Itu bagian belakangnya seperti itu. Tapi oh ya, ini yang saya suka, dia tidak ada karat di sini. Ini bener-bener bagus banget. Bahannya pun juga solid.
Tuh, bahkan di sini pun juga nggak ada karat, padahal sekitar 5 bulanan lah, sekitar 5 bulan pertama itu dia tuh dihujanin. Jadi sebelum saya bikin atap tuh, kan akhirnya saya bikin atap karena nggak tega ya, itu sempet dihujanin, dan hujannya tuh juga lagi musim hujan banget gitu, jadi deras dan juga sering. Tapi ini bagusnya nggak ada karat sama sekali, malah karatnya ada di situ tuh, nih ada di tempat dudukannya dia tuh, karatnya malah ada di sini. Tapi di unitnya bener-bener saya nggak nemuin ada karat sama sekali. Keren, 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 keren. Nah, ini dia nih unit outdoornya. Ini gimana caranya saya ke sana ya? Sini aja deh. Nah, ini dia unit outdoornya. Cukup besar ya kalau udah di bawah sini. Dan ini ada informasi lagi. Dia sudah bintang 4 dan ini nilai EER-nya dia di 11,27. Ini tuh sekitar apa ya, 1 poin ya, sekitar 1 poin lebih rendah dibandingkan si GRI F1 series inverter yang sama-sama 1 PK. Cuman bedanya dia inverter, kalau ini masih standar, AC standar. Tapi ini bagus sih, karena cuma beda 1 poin doang sama si GRI yang jelas-jelas dia inverter. Ini bagus nih, cukup bagus. Terus ini untuk daya listriknya dia 781,3 watt. Ini nilai rata-rata ya. Jadi secara penggunaan hariannya ini AC sebenarnya nggak nyampe segitu, paling kalau running dia sekitar 650-an watt lah, segitu aja konstan. Tapi yang bikin dia cukup tinggi dan kita harus siapin listrik di atas 200 watt itu pas startupnya aja. Ini nih soalnya nih, nyalain si outdoornya aja yang bener-bener dia butuh listrik yang gede, jadi kita harus siapin listrik di atas 900 watt gitu. Pada pas runningnya mah di 600-an aja. Nah, ini begini ya, media banget ya. Gini ya, ini jadi manis sih, meskipun ini bahannya agak sedikit beda. Kalau ini dia glossy, kalau ini plastik biasa. Terus ini kok ada baret ya, baret dari mana nih ya gitu. Terus ini ada logonya Mitsubishi Heavy Industry. Oke, simple aja, polos putih begitu. Termasuk juga bagian sininya juga simple aja, nggak ada fitur apa-apa gitu. Coba buka. Nah, ini dia bagian dalamnya seperti ini. Ada dua saringan di sini. Terus di sini ada informasi soal wiring. Jadi kalau teknisi ini udah tahu lah jalur-jalur wiringnya di mana. Ini bagus nih, saya jarang banget nemu sampai ada informasi wiringnya. Terus ini juga ada penahannya. Tuh, jadi dia nggak akan langsung jatuh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tutup, ini harus diginiin dulu. Tuh, baru dia bisa ketutup. Nah, tuh jadi aman. Oke. Nah, ini ada kabel lagi untuk lampu yang ada di bodi di sini, yang informasi temperatur dan kawan-kawannya. Nah, ini kita coba lepasin, karena ada fitur menarik di sini. Ini kotor banget ya, karena belum dibersihin. Oke, agak sulit. Bentar ya. Nah, ini tuh, kotor banget. Nah, ini dia sudah gold di sini ya, warnanya. Dan ya biasalah ada sedikit yang entahlah rusak gitu di situ, tapi nggak terlalu parah. Dan ini sih saya asumsinya ini adalah fitur self clean-nya dia ya, karena kan AC ini kan dia bisa ngebersihin evaporatornya sendiri. Nah, kayaknya ini nih fitur self clean-nya dia tuh di sini. Saya nggak tahu sih di sini ada lagi apa enggak, tapi kelihatannya cuma di sini doang. Ini ada selangnya juga, karet. Kayaknya ini ya. Gitu, oke. Terus kita lihat ke bagian sini. Ini juga ada cukup unik fiturnya. Jadi kita di sini nggak akan menemukan fitur manualnya, gitu, cara nyalain AC secara manual tanpa remote. Tapi sebenarnya ada. Tapi bentukannya lucu. Yaitu ini. Nih, auto cool namanya. Ini tinggal dipencet aja. Tuh. Baru nanti dia nyala. Gitu ya, biasa kayak AC normal gitu ya. Kalau misalnya dia nggak pakai remote, mau nyalain dari bodinya, biasanya kan cuma cetrek gitu doang ya. Nah, ini gini. Ini samar-samar. Saya juga baru tahu tadi ya, pas lagi coba teliti AC-nya, ternyata ini gitu. Nah, ini ada informasi soal wiring dan kawan-kawannya. Ini jangan dibuka sih ya, itu biarkan teknisi aja yang buka. Gitu. Untuk isinya simple aja. Isinya sama kayak AC-AC pada umumnya. Nah, untuk bagian belakangnya ini begini, bersih sih. Untuk bagian dalamnya sih bersih. Berarti filternya ini bagus juga buat
apa namanya, buat menghalau debu. Nih. Wah. Wah. Ini adalah debu kosan selama 3 tahun, guys. Parah banget, parah gila. Nanti besok deh kita coba bersihin semuanya ya. Dalamnya kita bersihin, terus juga ini outdoornya juga tuh kotor, termasuk baling-balingnya juga. Ini harusnya warnanya warna biru sih kalau kalian lihat tuh, tapi karena ada debunya tuh jadi samar-samar warnanya. Ntar kita bersihin juga. Dan ini AC, ini AC rencananya akan dipasang tentunya. Bodoh lah. Dan rencana mau dipasang, tapi masih bingung tempatnya mau di mana. Dan ada beberapa kekurangan yang harus kita penuhin dulu, yaitu freon pasti ya, karena ini kan habis dilepasin dan airnya bocor kemana-mana, udah pasti freonnya juga hilang. Terus selangnya, karena kemungkinan dia bakal dipasang di tengah rumah, dan kalau dipasang di tengah rumah itu nyimpan outdoornya cukup jauh, jadi kita butuh selang tambahan. Dan yang ketiga yang konyol sih ya, yaitu bracket dia itu kayaknya ketinggalan ya di kosan. Ya maklum lah ya, karena kan pindahannya juga cuman kita bertiga doang, jadi saya, orang tua saya berdua itu saling bahu membahu bawa barang gitu, dan cukup banyak. Jadi akhirnya ada beberapa barang yang nggak keabsen, tapi cuma satu yang nggak keabsen, yaitu bracketnya. Bracketnya dia. Jadi kalau mau dipasang secepatnya, berarti kita harus beli bracket yang pas sama dia gitu ya. Mungkin bisa pakai bracketnya Midea, kayaknya masih cocok ya, karena kan ini OEM-nya Midea mungkin ya. Tapi nanti kita akan coba pikir-pikir dulu. Tapi sebisa mungkin sih kita coba cari dulu ya bracket aslinya dia gitu. Nanti kalau misalnya udah ada, baru deh itu urusan gampang lah untuk kita pasang. Oh ya, ini kabelnya nih, kabelnya cukup tebal sebenarnya tapi pendek. Tuh, kabelnya sih tebal tapi pendek, jadi akhirnya harus disambung. Tuh, parah tebal banget loh kabelnya, solid untuk kabelnya, bagus, cuman pendek aja. Nah, jadi kayak AC-nya tuh lebih baik listriknya tuh di sampingnya aja gitu, atau jangan jauh-jauh. Sedangkan kalau saya kan cukup jauh ya listriknya. Ya, begitulah untuk AC Mitsubishi Heavy Industry SRK 09 CXP W3. Artinya sekarang di rumah saya tuh full lengkap, ada 5 AC yang ada di sini, dan semuanya harus berfungsi termasuk AC ini. Jadi ditunggu aja untuk videonya nanti pas dia sudah masang ya. Mungkin ada fotonya sedikit lah ya pas proses pemasangannya. Untuk lokasinya di mana nanti aja lah, nanti pas kalian tahu jadi aja gitu ya. Sekarang soalnya masih belum kepikiran dia mau dipasang di mana. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini, klik dislike juga tidak masalah. Yang musuh serap saya, saya mau coba di video-video selanjutnya.